Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran online kita di pagi ini. Dan ibu berharap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan tak lupa juga kita sebelum melakukan pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Oke anak ibu, hari ini ibu akan berbicara mengenai kelainan tulang dan otot pada manusia, dan tetap bersama Bu Neng Santi. Iya. Nah, untuk yang pertama, ada gambar, ada seorang anak dengan kakinya yang dibalut oleh suatu perban. Ini namanya gips. Iya nak ibu ya, ini namanya gips. Nah ini apa ini bu? Ini termasuk salah satu adalah kelainan tulang. Kelainan tulang karena apa ini? Nah nih, ini gips namanya nak ya. Ini kelainan tulang karena apa nih? Ini adalah kelainan tulang karena patah tulang. Namanya ini patah tulang. Patah tulang ini akibat dari kecelakaan, kecelakaan motor, sepeda, atau kecelakaan mobil. Nah, anak yang cedera seperti ini bisa menyebabkan patah tulang sehingga menjadi kelainan tulangnya. Oke, yang kedua adalah polio. Polio itu kelainan tulang akibat virus. Jadi polio itu penyebabnya adalah virus. Contohnya seperti ini. Nih, pasti kalian pernah menemukan ini di jalan atau di mana di masyarakat, seorang anak atau orang tua atau anak kecil yang berbentuk kakinya seperti ini. Ini salah satu jenis kelainan tulang karena polio. Ini adalah virus nak ya, penyebabnya nak ya. Yang ketiga adalah rakitis. Yaitu kelainan tulang akibat kekurangan vitamin D. Contohnya yang gimana bu? Nah yang kayak gini. Ini adalah contoh kaki normal. Nah lurus ya, dari atas ke bawah. Nah kalau yang kaki bentuk huruf O itu mana nih? Ininya bulat. Nah ini adalah O. O ini adalah kelainan tulang karena kekurangan vitamin D. Ini disebut juga dengan rakitis, nah ya. Disebut juga dengan rakitis. Kemudian yang ini huruf X. Huruf X nih, seperti lihat kakinya nih. Nah, nih kan huruf X nih. Ini juga disebut dengan rakitis. Penyebab dari penyakit ini adalah karena kekurangan vitamin D. Nah, kalau vitamin D itu gimana bu cara mencegahnya? Ya, kita harus rajin berjemur di bawah sinar matahari. Seperti yang kita ketahui, matahari itu adalah sumber vitamin D yang terbesar. Bukan hanya dari makanan, tetapi dari matahari itu adalah sumber vitamin D yang lebih besar ya. Jadi makanya kalau pagi itu seorang bayi itu rajin berjemur di bawah sinar matahari pagi hari nah ya, bukan di siang hari ya, tapi di pagi hari. Antara kisaran jam 8 sampai jam 10 itu adalah bagus, itu karena sumber vitamin D untuk tulang anak. Oke, yang keempat adalah rematik. Rematik adalah kelainan tulang akibat kesalahan pada sistem imun tubuh. Sistem tubuh kita. Contohnya gimana bu nih? Nah rematik itu biasanya diderita oleh orang-orang tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan zaman sekarang juga anak-anak muda banyak yang terkena penyakit karena kesalahan imun tubuh. Artinya kesalahan dalam mengkonsumsi suatu makanan biasanya. Ini yang merah-merah ini adalah rematik nih. Ini adalah sumber penyakit. Bisa di jari, bisa di persendian, di sendi leher, sendi lengan, ya, atau di lutut bisa. Itu adalah rematik. Kemudian yang berikutnya adalah seorang anak yang sedang belajar tapi badannya membungkuk. Ini juga disebut dengan kifosis, kelainan tulang akibat bungkuk ke belakang. Ini ya. Ini salah satu kelainan tulang namanya kifosis. Kelainan tulang akibat terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk jatuhnya kalau orang kita nyebutnya. Oke, yang keenam adalah lordosis. Kebalikan dari kifosis. Kelainan tulang akibat terlalu bengkok ke depan. Kalau kifosis belakang, kalau lordosis depan. Contohnya yang kemana? Nah yang kayak gini. Jadi dadanya agak membusung, di belakangnya bengkok, ya, bengkok ke depan. Pasti kalian pernah menjumpai orang yang seperti ini, bentuk tubuhnya baik perempuan ataupun laki-laki, ya, pasti kalian pernah menjumpai. Ini adalah lordosis. Selanjutnya ada lagi skoliosis. Apa itu? Kelainan tulang akibat bengkok ke kiri atau ke kanan, ke kiri atau ke kanan. Contohnya yang gimana? Nih yang kayak gini. Ada yang ke kanan, ini ke kanan ya, ada lagi yang ke kiri. Nah, pasti pernah kalian ya menemukan yang seperti ini ya. Seorang wanita atau seorang pria
badannya yang semakin lama seperti ini. Itu disebut dengan skoliosis. Yang kedelapan adalah osteoporosis, kelainan tulang akibat kekurangan zat kapur. Ini biasa diderita oleh para lansia. Nih, para lansia ketika dia muda sebaya-baya papa kamu, dia masih tegap badannya. Ya, masih tegap. Kemudian lambat laun dia mulai menua. Ketika papa kamu anaknya sudah mulai remaja, sudah mulai dewasa, mulai nyusut. Nah, ketika papa kamu sudah menjadi kakek nenek, setelah dia mempunyai cucu, semakin membungkuk, semakinlah dia berjalan nggak bisa berjalan kalau tanpa adanya tongkat. Nah, ini adalah zat kapurnya yang kena. Itu disebut dengan osteoporosis. Nah, itu adalah kelainan tulang. Nah, sekarang ibu bicara lagi mengenai kelainan otot. Nah, kelainan otot bermacam-macam, nak ya. Yang pertama adalah leher kaku. Nah, leher kaku itu apa penyebabnya? Gerakan yang salah. Gerakan leher kita salah menyebabkan leher kita kaku. Kemudian sakit pinggang. Pinggang kita sakit, itu salah satu kelainan otot pinggang. Itu otot pinggang yang meregang. Biasanya ada satu gerakan kita yang salah. Kemudian yang ketiga adalah tetanus. Oh, ternyata tetanus itu merupakan kelainan otot, nak ya. Kelainan otot. Nah, itu kerusakan akibat bakteri. Misalnya gini nih, kaki kita tertusuk paku atau tertusuk benda-benda tajam yang karatan atau seng atau apa. Nah, itu bisa menyebabkan barang karatan itu kan sudah masuk bakteri itu atau virus. Nah, apabila kaki kamu sudah tertusuk oleh si paku tadi, otomatis virus yang menempel di paku tadi masuk ke dalam tubuh kita, timbullah penyakit tetanus. Itu merupakan kelainan otot juga. Oke. Yang keempat adalah kram. Nah, kram biasa dialami pada kaki. Apa penyebabnya? Bekerja terlalu berat, timbullah kram. Bukan hanya bekerja, berolahraga terlalu berat pun bisa menimbulkan kram. Ya. Selanjutnya adalah terkilir. Nah, terkilir kalau orang kita menyebutnya adalah terkelis katanya kayak gitu orang Jambi bilangnya ya. Itu penyebabnya apa? Gangguan saat berolahraga atau beraktivitas. Jadi makanya kalau kita olahraga itu usahakan itu melakukan pemanasan dahulu. Sebelum melakukan gerakan inti, kita melakukan gerakan pemanasan. Nah, seperti kalian lakukan dengan Pak Limin, dengan Bu Sum, kan seperti itu tuh. Itu adalah gunanya apa? Untuk menghindari cedera terkilir atau kram. Ya, nak ya. Kemudian yang terakhir ada hernia. Oh, ternyata hernia juga merupakan suatu kelainan otot. Otot apa itu? Otot perut. Nah, sobeknya dinding otot perut. Dinding otot perut sehingga ususnya turun ke bawah. Ini juga merupakan suatu kelainan otot. Ada kelainan otot, ada kelainan tulang. Terus cara mencegahnya gimana, Bu? Oke. Cara mencegah kelainan otot atau tulang itu yang pertama adalah banyak makan sayuran, vitamin dan susu. Ingat ya. Yang kedua, olahraga yang teratur dan terarah. Yang ketiga, mengkonsumsi kalsium. Kalsium itu adalah zat kapur yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah berjemur di pagi hari. Itu merupakan sumber vitamin D. Nah, itulah merupakan salah satu cara mencegah kelainan otot dan tulang. Oke, anak Bu, batas sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.